Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu biologi. Nah, jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan, yaitu mengapa kita memerlukan udara untuk bernafas, mengapa kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi, bagaimana tumbuhan bisa hidup, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh, dan bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak, serta masih banyak fenomena-fenomena unik lainnya yang bisa kita pelajari dalam biologi. Baiklah Ananda, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tingkat organisasi kehidupan. Adapun tingkat organisasi kehidupan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu pertama molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, molekul. Molekul merupakan struktur kimia yang terdiri dari dua atau lebih unit kimia kecil yang disebut atom. Contoh molekul yang pertama adalah protein, karbohidrat, dan DNA. Adapun contoh makhluk hidup yang hanya terdiri dari molekul adalah virus. Nah, yaitu tubuh virus tersusun atas protein dan molekul DNA atau RNA. Yang kedua adalah sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Sel ini berukuran mikroskopis sehingga bisa diamati melalui mikroskop. Nah, adapun contohnya, ini adalah sel pada tumbuhan dan berikutnya adalah sel pada hewan. Jaringan. Jaringan merupakan gabungan dari beberapa sel yang sama. Nah, adapun contohnya di sini yaitu adalah sel saraf. Sel saraf merupakan komponen jaringan utama pada sistem saraf, yang mana sistem saraf ini akan mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas tubuh. Selanjutnya organ. Organ merupakan gabungan dari jaringan-jaringan yang berbeda. Adapun contoh organ pada tumbuhan adalah daun. Dan pada manusia adalah lambung. Nah, lambung ini berperan pada sistem pencernaan. Lambung berfungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan sebelum diserap oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Berikutnya ada sistem organ. Sistem organ ini merupakan kumpulan beberapa organ dengan sistem tertentu untuk melaksanakan fungsi hidup tertentu. Nah, adapun contohnya adalah pada sistem pernafasan. Di dalam sistem pernapasan, adapun organ-organ yang membantu menjalankan sistem pernapasan ini yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Berikutnya adalah individu atau organisme. Contohnya di sini adalah seekor kucing. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa individu ini akan membentuk suatu populasi.
Contohnya di sini yaitu adalah kumpulan dari beberapa kucing. Jadi, jika kucingnya hanya seekor, maka itu tergolong ke dalam individu. Nah, jika kucingnya terdiri dari 2 ekor, 3 ekor atau lebih, ini bisa kita katakan sebagai populasi, yaitu kumpulan individu yang sama. Selanjutnya komunitas. Komunitas ini terdiri dari beberapa populasi. Nah, di sini ada contohnya kumpulan dari beberapa populasi. Di gambar terlihat ada populasi zebra dan juga populasi kuda. Nah, kumpulan dari populasi inilah yang kemudian akan membentuk komunitas. Contoh lain yang bisa anak-anak ustazah ketahui yaitu jika di dalam suatu rumah terdapat 2 ekor kucing dan manusianya ada 3 orang, nah itu bisa kita katakan sebagai komunitas. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jika di dalam komunitas itu terjadi suatu interaksi dengan lingkungan, maka ini akan membentuk ekosistem. Contohnya terlihat pada gambar, yaitu bagaimana lingkungan sangat mempengaruhi keberlangsungan dari komunitas. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, begitu juga makhluk hidup lainnya. Udara yang dibutuhkan manusia untuk dalam sistem pernafasan yaitu O2 dan juga mengeluarkan CO2 berupa gas karbon dioksida. Selanjutnya yang lebih tinggi dari ekosistem itu akan membentuk bioma, di mana bioma ini dia akan terdiri dari satu iklim yang sama. Jika di dalam bioma itu ada sawah, ada sungai, ada ekosistem lainnya, maka itu bisa dikatakan sebagai bioma. Baiklah Ananda, cukup sekian penjelasan dari Ustazah mengenai materi kita tingkat organisasi kehidupan. Untuk selanjutnya, silakan antum mengerjakan tugas yang ada pada modul antum halaman 15, yaitu pada LKPD yang sudah Ustazah sediakan. Baik, jika nantinya ada kendala dalam proses pembelajaran, silakan antum menghubungi Ustazah. Oke Ananda, untuk selanjutnya tetap semangat menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Baiklah Ananda, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.